Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Explore Cianjur. Nah, seperti biasa, saya ingin membuat video tutorial yang saya janjikan kemarin-kemarin ya, Baraya. Saya ingin memberikan tips dan trik, bukan menggurui ya. Ini pengalaman saya kalau bikin kail, kail buat mancing belut, mancing sidat. Bikin luruhitnya biasanya itu kesulitan bagi pemula ya, seperti saya juga sulit sih bagi pemula kalau bikin luruhit ya, selalu gagal terus. Nah, untuk mengakalinya gimana, Baraya? Nah, seperti ini, Baraya. Kita siapkan dulu, yang pertama itu bahannya saya gunakan bahan peri bekas mulung di bengkel-bengkel lah, pinggiran jalan. Banyak lah. Karena tidak punya bahan besar nih, jadi yang ada aja kita gunakan. Dan kita gunakan kikir nih buat pemula nih. Kalau bagus tuh pakai kikirnya kayak gini nih. Ini manjur anti gagal kalau bikin luruhit tuh. Yang kedua, saya gunakan kikir yang sudah sangat tumpul, ini untuk memperhalus. Yang ketiga, saya gunakan untuk membuat dasaran, itu bebas pakai kikir apa aja, buat dasaran doang. Saya nggak punya kikir bundar. Nah, kalau untuk para pemula dulu, saya pertama kali belajar saya menggunakan kikir yang murah aja, yang 10.000 nih buat belajar. Untuk proses pembelokannya, untuk menekuk kailnya itu kita gunakan tang yang seperti ini aja. Tidak ribet harus pakai tang yang underbrown atau apa untuk belajar lah. Nah, seperti apa prosesnya, kita langsung ke tutorialnya aja ya, Bar ya. Nah, ini untuk langkah pertama kita luruskan dulu nih. Itu bebas mau pakai cara apapun meluruskannya, Baraya. Nah, kalau biasa saya menggunakan dengan cara seperti ini, Baraya nih. Nih, seperti ini. Tuh nggak kelihatan nih, susah nih. Nih, kalau saya itu meluruskannya seperti ini biasa nih. Nah, ini cukup lumayan keras juga ya. Jadi mampulah kalau ngangkat belut babon juga. Nih, cukup lumayan keras, Baraya. Tapi jangan terlalu panjang sih. Kalau ada yang punya capitan tuh dari bekas kampas rem atau dari rem sepeda biasa tuh boleh lah, lebih enak. Karena saya tidak punya lah, jadi buat pegangan kita ini harus ada nih. Nah, kurang panjang, Bar ya, kita kasih sedikit lagi. Nice, cukup keras. Nah, untuk segini aja udah cukup. Nanti kita timpa aja ya. Nah, di sini karena posisi, aduh ngeblur, posisi besinya ini cukup kurang rapi, jadi kita mau rapikan dulu dengan cara ditimpa, Baraya. Jangan terlalu keras juga nih, nanti bisa gepeng nih ke sini. Nah, segini aja udah cukup lah. Nah, untuk posisinya kita mau pakai posisi yang lurus biasa atau yang bengkok. Itu bebas sih, terserah keinginan. Tapi kalau saya tuh mau gunakan yang bengkok tuh. Jadi kita bengkokin dulu sedikit lah. Nah, segini aja udah cukup. Cukup. Kita timpah nih, tapi jangan terlalu keras.
Nah, kalau sudah seperti ini nih, jangan terlalu tipis juga di bagian sini, ini bisa patah nih. Seperti pengalaman saya tuh sering patah itu di bagian sini nih karena terlalu tipis. Nah, kita potong bebas kalau kalian pengen motongnya itu mau agak tebal mau agak tipis, karena saya itu lebih sering gunakan peluru hitnya yang tipis tuh, jadi saya suka kasih tipis di sebelah sininya nih. Kita potong aja. Nah, jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita kikir aja baraya untuk buat peluru hitnya. Yuk kita ketemu lagi di video buat peluru hitnya baraya. Nah, untuk proses pengikirannya kita rapihkan dulu nih bagian sini nih. Ngeblur baraya. Nah, kita rapihkan di bagian sini dulu nih. Yuk kita gas. Nah, kita kikirnya itu kita kasih tanda aja di sebelah mana kalian mau kasih tandanya. Jangan terlalu bawah juga. Ini udah agak sedikit tumpul barangnya. Nah, di bagian sini tuh jangan terlalu terus ditekan di tengah. Nanti itu banyak yang gagal tuh karena terlalu tekan di tengah. Nah, kita kasih dasaran dulu aja nih. Ini dasar-dasarnya nih baraya. Ini pengalaman saya, bukan untuk menggurui ya baraya ya. Nah, kita buat tuh di pinggir. Yang benar itu kita kikirnya tuh di daerah pinggir sini nih. Kalau pengen cepet jadi itu kita kikirnya di pinggir-pinggir sini, bukan di tengah sini, tapi di pinggir sini. Nah, kita lihat baraya. Nah, ini untuk bagian pembuatannya kita gunakan kikir segitiga kecil ini nih. Ini pasti cepat baraya. Lihat. Nah, kita rapihkan tengahnya sekalian. Ini kalau pakai kikir ini buat bahan yang lebih kecil juga bisa baraya.
Nah, usahakan baraya di bagian batangnya ini kita buat bundar biar pas proses penekukan itu tidak membuat sikunya itu patah baraya. Jadi di posisi ini kita harus buat bundar juga sama seperti awalnya baraya. Nah, ini udah prosesnya udah sedikit terlihat kan ruhitnya itu. Nah, untuk proses ruhitnya itu terserah teman-teman saja mau dalam atau mau dangkal. Tapi kalau terlalu dalam itu biasanya susah untuk mengeluarkan, untuk melepaskan kalau sudah nancap di belut atau di sidat tuh. Jadi saya kasih sedikit aja. Nah, untuk proses kesini nih, kalau kata teman-teman satu hobi dibilangnya itu kayak sepatu Aladin. Nah, jadi kita pakai kikir segitiga juga bisa, tidak terlalu harus pakai kikir bundar. Kalau nggak punya, pakai kikir segitiga juga bisa. Kalau lebih enak tuh kikirnya tuh yang harus yang baru. Kalau saya ini udah 1 tahun nih umur kikir ini nih. Nah, seperti ini baraya prosesnya nih. Ini sudah mulai jadi. Nah, kita kasih tajam aja dulu itu apa ruhitnya baraya. Ini kalau lebih enak nih kalau pakai bahan yang agak besar baraya, ini kekecilan. Nah, kalau sudah setengah jadi kita kasih hamplas dulu dalamnya biar nggak terlalu tajam baraya. Kita gunakan hamplas yang ya udah tumpul. Nah, kalau sudah seperti ini baraya nggak kelihatan. Kalau sudah seperti ini kita tinggal tekuk aja baraya. Nah, seperti apa proses penekukannya, kita gunakan tang yang ini baraya nih.
terserah kalian mau kasih tinggi seberapa tinggi sih. Kalau saya mau pakai agak sedikit tinggi karena pengen mancing sidat di Bronjong lagi baraya. Nah, untuk bentuknya bebas lah mau pakai bentuk apa, tapi saya mau pakai bentuk santai aja. Tapi untuk tang seperti ini kita kasih tumpul dulu nih tang ini. Kalau tidak tumpul tuh biasanya membekas di sini nih. Kalau nggak membekas itu pasti patah. Ini baraya sudah jadi nih karena Nah, karena saya mau mancing di Boronyong, jadi saya gunakan bentuk santai seperti ini baraya. Nih. Nah, ini bentuknya sudah sedikit terlihat baraya ya. Nah, lihat ruhitnya juga pun cukup lumayan dalam juga. Nah, tinggal kita kasih hamplas saja baraya nih. Mana? Nah, tinggal kita kasih hamplas saja dulu baraya untuk menghilangkan noda-noda hitam. Nah, yuk kita proses hamplasnya baraya. Nah, karena saya tidak punya kikir bundar, jadi saya gunakan hamplas nih. Kita tengahnya kasih sapu lidi itu atau apalah bekas permen kojek tuh. Nah, kita bulat-bulat seperti ini nih. Nah, baru kita hamplas di dalamnya nih untuk memperhalus. Di hamplasnya itu pelan-pelan aja baraya, karena kalau terlalu ketekan itu bisa habis juga sih. Ini ukuran 1000 nih kalau nggak salah nih hamplasnya nih. Ini dulu saya nih bekas ngegondol tuh di atas di kamarnya Mang Nendang Gondrong. Sekarang sudah habis stoknya. Ini kalau beli di toko ada lah, tapi semuanya saya bekas ngegondol aja baraya. Nice, ini sudah terlihat bagus. Baru kita
Nah, kalau sudah seperti ini Baraya, kita hamplas bagian pinggirnya nih. Kalau bisa nih pakai hamplas kasar nih, kalau ada. Kalau punya hamplas kasar, kita hamplas kasar sini nih. Nah, sekarang kita ke proses penghamplasan Baraya. Kita hamplas pinggir luar sama dalamnya biar agak sedikit halus lah, biar nggak kelihatan buatan amatirnya Baraya. Hahaha. Ini ukuran berapa nih, nggak tahu lah, ukuran 1000 kayaknya, tapi beda sama yang tadi itu yang buat bikin daleman itu tuh, daleman hamplas daleman dekat ruhitnya tuh. Ya, agak nggak enak nih hamplasnya. Beli murah Baraya, 3.000 rupiah tuh per lembar tuh, bisa buat berapa puluh urak lah. Nah, sekarang tinggal kita kikir bagian dalam, hamplas bagian dalamnya biar sedikit rapih lah. Ini kalau hamplasnya agak kasar sedikit aja bisa cepat nih, karena halus benar nih, udah kerasa. Nah, kalau sudah seperti ini nih, tinggal kita potong aja nih bagian mana sampai mana kita mau tingginya, karena saya mau sedikit pendek ya, karena biar nggak terlalu berat juga pas digerinya itu. Pas sidat atau belut nyamber pun tidak terlalu berat, dia bisa langsung di dalam tuh. Ini cukup kuat juga nih, cukup keras nih. Nah, seperti inilah Baraya proses tengah jadinya. Nah, biasanya kan saya itu pakainya ruhitnya itu halus. Nah, sekarang kita ke proses pengikatan Baraya. Ini sudah saya potong, nggak jelas ya Baraya, maklumlah HP-nya burik Baraya. Jadi kita gunakan 3 benang, 3 lapis ya, 3 lapis benang. Nah, kita taruh di atas 2, di bawah 1. Untuk ketinggian penyimpanan benangnya itu terserah, bebas. Karena saya itu makanya pakai santai aja, ngikatnya pun asal-asalan aja, yang penting kuat. Jadi biasanya seperti ini Baraya kalau saya mancing, bikin kail urak itu seperti ini. Sekali lagi mohon diingat Baraya, bukan untuk menggurui ya, ini cuman berbagi pengalaman aja kalau saya bikin kail urak itu seperti ini. Nah, kita ikat aja seperti biasa, seperti kita ngikat biasa aja nih. Nah, terus kita kencangkan. Terus kita puter-puter aja terus sampai ujung senarnya itu. Kita terus putar aja tuh sampai ujung benang. Jangan terlalu kencang juga Baraya, karena kalau terlalu kencang itu bisa putus juga nih tali pengikatnya tuh. Ini senarnya nih dari Ki Marusesa, terima kasih Ki untuk senarnya Ki. Terus aja kita putar sampai ujung senar yang 3 itu tadi tuh.
Usahakan untuk ujungnya itu tertutup baraya, biar sedikit rapi aja lah. Nah kalau udah di ujung ini tinggal kita bulat masuk ke sini terus aja gitu baraya. Nah, saya sudah berapa kali ngangkat babon juga dengan cara ngikat seperti ini nih, yang terekam kamera. Karena dulu saya mancing belut juga jarang di kamera, hampir nggak pernah lah. Nah, nggak jelas ya. Nanti kita lihat dari kamera belakang aja baraya, biar kelihatan jelas. Ini kalau untuk posisi masuk seperti ini nih bebas, terserah teman-teman aja mau nyampe mana, asal jangan nyampe sini aja nanti ketutup nih. Kalau udah cukup seperti ini kita putus aja nih, masukinnya kita kasih 2 kali nih. Nah, 1 kali lagi. Nah tinggal kita gunting aja nih benang bekas tadi ngikatnya. Nah selesai sudah baraya, tinggal dikasih lem aja baraya. Jadi saya mau kasih lem dulu. Kalau bisa kita gunakan lem Korea nih biar kelihatan bening dan apa itu namanya ya, kelihatan bening aja gitu, biar masuk juga ke pori-porinya juga tuh. Nah kita lihat aja nanti kalau udah kering lemnya baraya dari kamera belakang. Nah inilah baraya proses akhirnya nih, sudah jadi. Karena lem Koreanya belum kering nih, jadi sudah saya pegang jadi agak sedikit burik nih. Ini 3 lapis ya baraya ya. Untuk proses pemutarannya itu bebas, kalau saya pakai batu nih. Selamat mencoba aja baraya. Nah jelaskan baraya. Yang jelas ya. Nah rupanya di video kita kali ini cukupkan sekian dulu baraya, selamat mencoba saja ya. Inilah pengalaman saya kalau bikin urok tuh seperti ini. Kita tinggal menikmati enotan aja di Bronjong nanti baraya. Yuk sampai berjumpa lagi di video explore Cianjur berikutnya. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, komen, dan bantu share juga video-video kami baraya. Yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.